waktu kita belum mengeluarkan angka ini, orang kan berpikir ekonomi kita tumbuhnya akan lambat sekali. Makanya Moody's mengeluarkan outlook kita negatif karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Taunya keluarnya lebih tinggi. Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya. Jadi Anda jangan kebanyakan protes MBG. Ini emang program diperlukan oleh masyarakat. Bagian dari 3 pilar ini. Pilar yang lain juga dikembangkan dengan amat signifikan. Jadi kita nggak main-main dalam memperbaiki fondasi perekonomian kita. Anda ingat kan Agustus kemarin tahun lalu suasana agak menegangkan kan? Banyak orang turun ke jalan protes di seluruh Indonesia tanpa komando. Itu menandakan memang ini gua kawan bukan ya? Oh jadi gemuk? Bukan dia. Jadi menandakan memang pertumbuhan ekonomi, walaupun kita punya program MBG dan lain-lain, ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, nggak bisa juga. Nanti juga sama, ketika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kalau nggak ada penguatan sama juga akan menimbulkan instability sosial yang akan dengan cepat bergerak ke politik. Apa yang kita lakukan sejak September kemarin, kita coba hidupkan lagi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Kita coba fiskal, moneter, dan real sektor. Fiskal kita gebrak-gebrak tuh kementerian, lembaga yang lain, yang sebagian marah ke saya, juga pemuda-pemuda supaya belanja tepat waktu. Mereka jalan, walaupun mereka marah, tapi mereka jalankan tugas mereka dengan baik. Jadi semua dari sisi fiskal, pemuda maupun pemerintah pusat masuk ke sistem perekonomian. Terus saya geser uang 200 triliun ke perbankan kan. Orang bilang ada banyak yang skeptis. Apa manfaatnya? Yaitu menambah likuiditas di sistem perekonomian sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat. Itu juga membalik arah ekonomi dengan signifikan, menambah kontribusi mesin pertumbuhan dari private sector. Jadi fiskal kita dorong, moneter kita dorong, private kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir triwulan tahun lalu. Nah, Anda sekarang udah senang-senang kan? Mana ada yang demo, nggak ada lagi kan? Waktu saya bilang, waktu saya dilantik, nanti kalau ekonomi bagus juga yang demo juga nggak turun ke jalan. Saya dimaki-maki orang kan, ini orang nggak ngerti perasaan masyarakat. Tapi yang saya nilai adalah pada waktu itu sebagian besar kritikus itu tidak mengerti apa dampak ekonomi ke stabilitas sosial politik. Saya bilang kan, kalau ekonominya bagus, mereka gampang cari kerja, mereka akan sibuk cari kerja. Ngapain demo capek? Ini yang terjadi sekarang, tiba-tiba demo hilang kan? Karena kita berhasil membalik arah ekonomi dengan mengaktifkan pilar pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini akan kita teruskan ke depan. Next, setelah itu saya menjalankan cuma 5 menit ya. Cuma 5 menit ya. 10 ke 5 menit, 15 ya. 5. Anda bilang 5. Kita aktifkan bisnis, improve, kita perbaiki bisnis climate. Gimana caranya? Orang bilang kan lu mesti pelajari tuh peraturan-peraturan yang mengganggu, dicoret-coret peraturannya. Kalau saya bilang, kalau di peraturan, kalau saya tanya anak buah saya di keuangan, semuanya bagus Pak, nggak ada masalah. Kementerian lain juga semuanya sudah dikasih. Ada nggak insentif untuk impor barang-barang bahan baku? Sudah Pak, semuanya sudah ada. Tapi yang kenyataannya pengusaha masih mengeluh. Artinya
di lapangan beda dengan yang di atas kertas. Jadi untuk memastikan kita memperbaiki iklim investasi, kita buat bentuk tim, pemerintah bentuk tim di bottlenecking yang disebut ya, kita bilang tadi bottlenecking, task force di bottlenecking, di mana semua pelaku bisnis bisa mengirim komplain ke sana online. Nanti setiap minggu kita adakan sidang. Dan udah kita beberapa kali sidang, sepertinya lumayan. Dunia bisnis menghargai hal ini, dan ke depan saya yakin kalau setahun ini kita jalankan terus setiap minggu ada meeting-meeting, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua bottleneck yang ada di iklim di dunia bisnis kita. Jadi saya langsung terus turun ke lapangan, dan ada beberapa kasus-kasus yang harusnya dilaporkan ke kita, tapi karena departemen tahu dilaporkan ke saya, diberesin cepat dalam seminggu, jadi nggak masuk situ, takut rupanya mereka. Nah itu kan deterrence factor juga untuk membuat orang nggak mengganggu iklim investasi dengan minta hal-hal yang nggak masuk akal. Ini udah berjalan dan ke depan akan lebih baik lagi. Saya mungkin langsung aja ke halaman 7 coba. Halaman 7. Anda kan pasti bingung, bertanya-tanya, gimana prospek ekonomi kita? Apapun yang ngomong aja. Saya ekonom, kalau melihat data, saya lihat dari berbagai sisi. Dari data yang dikeluarkan BPS, data yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan, ada juga data yang saya lihat langsung dari pandangan masyarakat kita, dari survei terhadap kondisi kita dari waktu ke waktu. Anda lihat yang sebelah kiri itu, yang sebelah kiri, ini ada indeks kepercayaan. Ini indeks kepercayaan konsumen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat kira-kira seperti apa. Waktu Agustus kemarin ini jatuh terus, dari awal terus sampai sini, sampai September ya. Kemudian kita perbaiki. Waktu saya menjalankan kebijakan ekonomi, orang bilang, lo nggak bisa perbaiki ekonomi karena demand-nya nggak ada, supply-nya nggak ada, ininya nggak ada. Pokoknya mereka bilang nggak bisa semua. Saya gerakan demand, supply, optimisme semua ke masyarakat. Demand-nya apa? Tadi belanja pemerintah jalankan, subsidi atau stimulus kita kasih. Sisi supply kita perbaiki, kondisi likuiditas perbankan sehingga bank bisa ngasih pinjaman ke industri ke pelaku bisnis. Ekspektasi saya ngomongnya gede, kita akan maju, nggak usah takut. Seperti orang sombong, tapi itu adalah cara saya memanage ekspektasi. Itu kemudian di belakangnya saya kasih alat-alat yang bisa betul-betul memperbaiki ekonomi. Hasilnya lumayan. Ini sekarang nih naik terus. Di Januari indeks konsumen dari BI itu 127, level tertinggi. Jadi daya beli masyarakat sudah membaik, mungkin sudah kata beberapa orang Apindo tertinggi selama ini. Terus dari sisi apa lagi posisi demand ya, retail sales dari landai naik turun sedikit, tapi saya yakin Januari naik lagi itu. Penjualan mobil motor sudah positif, sebelumnya negatif nih, sekarang sudah positif pertumbuhan. Artinya betul-betul ada perbaikan di sistem perekonomian kita. Terus ada konsumsi BBM tuh naik ke sana, penjualan mobil listrik untuk industri naik. Dari sisi supply, manufacturing activity yang lihat dari PMI sekarang positif lagi. Jadi kita bergerak ke arah perbaikan yang clear karena fondasinya kita address dengan baik. Dengan modal ini harusnya Anda nggak usah takut tentang prospek ekonomi kita. Kita menjalankan kebijakan yang pas. Anda nggak usah takut tentang stabilitas sosial politik.
Karena kalau kita lihat, ini cepat aja kali, di halaman 5, yang kanan sana, itu adalah indeks kepercayaan kepada pemerintah. Itu boleh dibilang kepada presiden kita ya. Waktu ribut-ribut, kita lihat kuning ya, karena ini sudah kalibrasi. Di bawah 100 bahaya. Waktu itu udah mendekati 100, sudah 102. Habis September ya. Makanya itu menunjukkan masyarakat tidak puas kepada kepemimpinan, kepada pemerintah, kepada program-program pemerintah. Tapi setelah kita balik ekonominya, ini sekarang naik lagi sampai turun sedikit. Sekarang di level, boleh dibilang di level tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kepercayaan masyarakat ke pemerintah dan kepada presiden sekarang pada level yang tinggi. Artinya apa? Stabilitas sosial politik amat tinggi. Itu satu pilar dari tadi kan Sumitonomics. Jadi yang lain tinggal kita genjot untuk tumbuh, untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih baik. Kita lihat kan, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi triwulan keempat berapa? Saya janji 5,6, 5,7, tapi karena kendala tentu yang sekarang sudah kita berhentikan, sudah kita hilangkan kendala itu, tumbuhnya hanya 5,39. Tapi itu udah lumayan, itu tertinggi setelah COVID dalam 5 tahun terakhir. Jadi lumayan, saya omongnya gede, hatinya juga lumayan. Tapi tentunya dengan bantuan yang lain-lain juga seluruh agen di perekonomian. Tapi dengan optimisme yang seperti itu, saya yakin ke depan akan membaik terus. 5,39 itu tertinggi, tahunannya jadi kita 5,11 kan. Itu paling tinggi di G20, lebih tinggi dari Cina. Dan lucunya, waktu kita belum mengeluarkan angka ini, orang kan berpikir ekonomi kita tumbuhnya akan lambat sekali. Makanya Moody's mengeluarkan outlook kita negatif. Karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Tahunnya lebih tinggi. Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya. Biar aja, kita akan buat dia offside betulan. Triwulan pertama ini kita akan injek semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank sentral maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki ekonomi investasi supaya dunia usaha juga bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan lumayan oke tahun ini. Di PDB sih, di APBN 5,4% pertumbuhannya, tapi saya akan coba dorong ke arah 6% semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030-2031. Anda nggak usah takut kalau investor di pasar modal maupun dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Purba.